Ini tentang kebahagiaan yang teman-teman ingin dapatkan. Saya ulang ya, kalau sekarang teman-teman terlalu dalam mengalami sakit hati, ya, seakan-akan masalah silih berganti. Mohon maaf, bukan masalah yang datang silih berganti, tapi bisa jadi teman-teman menempatkan target yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi teman-teman, bahkan mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di awal pertemuan ini, ketika lihat Kang Dito, lihat Teh Nisa, ya, simpan dalam hatinya bahwa ya Allah, inilah tanda kekuasaan Allah. Begitulah cara Allah mempertemukan manusia. Ya. Kang Dito dulu di mana? Teh Nisa dulu masih kamu cantik. Di mana? Saya di mana? Ya di mana? Oke itu kan Kang Dito saya udah tahu banget kan, terus sering ngasih juga, nyanyi juga kan. Nu hijinya yang satu boyband nasib gitu ya, yang satu girl band. Saya tahu lah belumnya Teh Nisa, tahu kan? Jadi saya makanya tadi cuma bisa kamu cantik. Udah tahu, tiba-tiba dipersatukan. Itulah kekuasaan Allah. Maka ketika lihat Kang Dito, Teh Nisa, sok dalam hati tadi kuatin bukan. Pasti kalau Allah mau mah kita juga akan dipertemukan. Sambil dipikirin siapa yang ingin jadi jodoh buat teman dia. Dibayangkan wajahnya. Nasi goreng teh di hari. Biar gratis. Silakan. Masya Allah. Kan yang baik-baik. Jadi karena Kang Dito sama Teh Nisa berarti kebanyakan ini kita tuh suka ada yang salah ya. Bertujuan untuk nyari jodoh, tapi lupa untuk melayakan diri dulu begitu ya. Jadi sebetulnya ini kebalik kan, harusnya mungkin dapat jodoh yang diinginkan itu akhirnya karena dapat jodoh lalu jadi soleh, atau karena jadi soleh dulu akhirnya dapat jodoh yang sekufu gitu ya. Berarti kebalik berarti ya. Kira-kira gimana? Ya kalau saya sebenarnya nggak terlalu ngarepin kayak apa namanya, wah saya harus soleh nih supaya dapetin Kang Nisa gitu. Karena saya fokusnya awal niatnya deketin Allah tuh kayak yaudah deh, saya punya rasa sama Nisa, saya pengen niat nikahin Nisa, tapi saya nggak tahu kapan untuk mengungkapin perasaan itu. Jadinya yaudah fokus di saya dulu aja sama Allah, terus persiapin segala ilmunya, terus jadi mentalnya juga agak mulai kuatin lagi. Tapi setelah apa ya, makin terbuka sama Allah tuh tiba-tiba makin diikatkan gitu, makin misalnya dimudahkan. Yang saya nggak punya kontak Nisa tiba-tiba dapat kontak teman terdekatnya gitu, dan itu pun jadi apa ya, ditumbuhkan lagi niatan baiknya gitu. Ya mungkin kalau saya bisa aja ngajak Anissa karena udah syuting bareng, udah pertemuan bareng, mungkin kayak Anissa itu kajian bareng misalnya. Sekarang kan zaman-zamannya kayak syariah gitu ya, pacaran syariah gitu. Ini tuh nonton bareng nih, kita kajian bareng gitu. Kalau kan bayar, kalau bocengan gitu, banyak banget di Bandung gitu. Alhamdulillah gak ada sama sekali kayak niatan untuk ngecek ngegombal pun ngurusin itu. Tiba-tiba aja makin disiapkan, mungkin ibaratnya dipercepatkan gitu. Yang saya belum, yang saya punya kekurangan, tapi selalu malah makin disiapkan gitu. Setelah itu mulai coba untuk cari perantara. Setelah cari perantara itu emang disuruh dulu, udah dapat SIM belum sama orang tua, suami izin menikah, dan itu suami izin menikah, udah itu ngelobi orang tua. Ini ibaratnya kita pengen nikah ya, kita jangan dulu langsung nyampein ke anaknya gitu, ke gadisnya gitu, saya pengen nikah sama kamu, taunya gak diurus sama orang tua. Jadinya kan malah adanya pengharapan yang gak sampai gitu kan. Setelah kita izin sama orang tua, ada bagus orang tua, barulah saya sampaikan perasaan Kang Nisa lewat Kang Abai, lewat perantara, dan alhamdulillah itu dirinya pun tersampaikan niatannya pun terkondisikan gitu, nggak sampai ada yang baper-baperan duluan gitu. Jadi nggak mau kita kayak menumbuhkan perasaan di waktu yang belum tepat, di waktu yang belum saatnya kita sama-sama jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta karena Nisa nggak juga gitu, karena Nisa itu belum jatuh cinta, cuma adanya niatan untuk menikahi Nisa tanpa adanya cinta terlebih dahulu gitu. Dan begitu ini pun yang paling saya rasain sih, kalau kita pengen mencapai suatu hal yang kita inginkan, saya ingin baik tapi karena Anissa, tapi jadinya jatuhnya kalau kayak gitu setelah kita udah masa-masa ta'arufnya, wah sama Bismillah, pola-pola ibadahnya yang dibikin Allah, berarti asesnya ta'aruf, wah karena masih ta'aruf nih belum pasti nikahin, makin mantupin lagi ibadahnya karena supaya diterima ta'arufnya.
sampai ke pelaminan, udah sampai ta'aruf, terus khitbah, terus sampai masuk tanggal pernikahan. Itu tuh perlu disadari apakah si ibadah kita sama Allah itu makin meningkat atau malah karena kita udah dapetin apa yang kita inginkan, jadinya malah jadi mulai kendor di ibadahnya. Karena sebagai itu ketika kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu saya pernah mikir, wah udah keluar nih tanggal pernikahannya nih, udah pasti nikah, gitu, barangnya kayak gitu kan. Jadinya udah mulai kagak kendor si ibadahnya itu karena udah harus pol-polan lagi. Itu mungkin yang harus kita cermati kalau kita benar-benar niat karena Allah. Apapun hadiahnya sama Allah, mau diterima mau enggak ya kita harusnya syukurin gitu ya, makin dekat lagi sama Allah. Kalau belum dapat jodohnya, ya kita makin lebih dekat lagi sama Allah. Nah itu mungkin yang perlu digarisbawahi ya, saat kita berniat benar-benar bersungguh-sungguh karena Allah, nanti pun akan alokasikan ke suatu hal yang kita duga, bahkan yang terbaik yang tidak sesuai dengan kita inginkan, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Berarti proses yang paling pentingnya tuh apakah pas lagi akadnya atau lagi menghadap ke orang tua? Ada di saat pertama kalinya, coba ada share-share kita dulu. Paling dengan pertama, apa ya? Karena kita kan alhamdulillah waktu pas sepeda syuting pun nggak pernah kata-katakan dari gitu. Kita waktu pas saat awal pun bikin grup WhatsApp yang dimana kita bahas tentang ta'aruf sampai bahas tentang pernikahan pun ada perantaranya di dalam grup itu. Jadi kita nggak langsung kotak-kotakan. Dan sampai saat suruh khitbah pun itu pertama kali saya datang ke rumah Anissa sendirian, langsung mengutarakan niat sama mamanya Anissa. Itu mungkin yang sampai perjalanan pun ibaratnya kayak sholawat dan zikir pun istighfar sampai berapa ratus sebenarnya, karena deg-degan banget ya mau ibaratnya mau hari gitu kan ya. Mau disusun kata-katanya di saat kita ada ke rumahnya, terus nyiapin pertanyaan-pertanyaan horor yang mungkin laki-laki pada takut kan ya. Apa coba kalau ada orang tua tuh mau kasih makan apa anak saya gitu, gajinya berapa sebulan, terus nanti tinggal di mana saat ada nikah, itu kan benar-benar yang paling ditakutin ya. Tapi ketika ada hal yang kita takutin yang bahkan itu bakal membuat saya mundur untuk nikah Anissa, saat kita fokus aja sama Allah, yang hal yang kita takutin itu saat kita datang ke rumah Anissa berdatang langsung sama orang tuanya itu sama sekali nggak ditanyakan pertanyaan itu. Makanya padahal saya udah nyiapin jawabannya itu. Karena dari kisi-kisi kan sebenarnya dari orang-orang yang bilang kalau menghadap orang tua itu gimana pertanyaannya itu udah disiapin jawabannya, udah disiapin. Mungkin saat ini saya belum mampu untuk apa ya mencapai targetan maisha gitu ya, penataran saat menikah. Tapi sudah siapkan kayak targetan setelah menikah saya insya Allah begini, saya insya Allah ada bisnis ini, itu sampaikan ke orang tua. Tapi saat saya belum menjawab pun tidak ditanya pertanyaan itu. Jadi kan kok malah jadi dimudahkan saat saya mengutarakan niat nikah sama Anissa, sama mamanya itu langsung di ACC gitu. Iya, mama setuju gitu. Tapi saya juga cukup deg-degan juga sih waktu kita pas datang ke rumah, terus ngobrol sama mama kan takut kayak salah ngomong, aduh itu jangan salah ngomong gitu kan ya. Terus tapi ya udah kan karena kita kan ngejalanin proses ta'aruf ini, selain ngikutin prosesnya, diikhtiarin usaha-usahanya, kita juga diiringi selalu dengan doa, sholat, istiqoroh gitu. Jadi walaupun misalnya ada keraguan gitu, dan dengan sholat istiqoroh itu kita lebih kayak memasrahkan gitu, memasrahkan apapun hasilnya mau jadi atau enggak. Kalau memang jodoh berarti Allah mohon dimudahkan, dilancarkan jalannya. Tapi kalau memang bukan jodohnya maka gantilah dengan yang lebih baik, karena kan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi benar-benar nggak ada perasaan harus jadi nikah nih, enggak, tapi dipasrahkan, terus benar-benar minta petunjuk. Dan pas dijalanin gitu ya sama dia tuh alhamdulillah semuanya tuh serba dimudahkan, smooth banget jalannya ya. Terus apalagi pas udah dapat restu dari orang tua itu kayak wah ini kayaknya udah pertanda gitu kan dari Allah kalau memang ya udah bikin tambah yakin lah untuk maju ke proses khitbah dan ke walimahnya gitu. Dan itu pun mungkin supaya kita lebih ringan lagi, jangan jadikan suatu hal itu jadi beban kayak harus jadi ini, kita kan udah ta'arufan, masa kalau nggak ta'arufan nggak jadi nikah, malu kan ya.
Itu salah menanggulanginya itu adalah jangan sampai saat kita bertaruh dengan seorang itu jangan tahu orang banyak dulu deh, teman-teman jangan kasih tahu orang-orang yang mungkin sahabat-sahabat terdekat pun mungkin jangan sampai tahu dulu gitu kan. Jangan di broadcast. Jangan di broadcast sebelumnya. Atau nggak bikin story, doain guys lagi ta'alukan nih gitu. Jangan bilang apalagi sekarang tuh kalau udah tahu lah ya antara teman gitu kan cewek sama cewek ngomongnya sih nggak mau gosip tapi GGS gitu kan, gosip syariah gitu. Ini nggak betul gitu. Saya sih bukan gosip ya, makanya gini dulu Anissa sama itu ngomong gitu. Terus ada lagi jaga rahasia gitu, tapi jangan bilang-bilang. Besoknya karena orang itu jangan bilang-bilang. Akhirnya makin tahu kan, bilang-bilang kayak gitu kan ya. Setelah orang-orang tahu, kita ini beban kan gini kan, kalau orang tahu nih, kalau tahu kan nanti menjadi nih, kalau nggak malu nih. Sampai kita pun saat kita udah khitbah pun kita nggak sama sekali nge-share ya, udah tahu, udah ngasih cincin sama dua orang tua, terus juga keluarga besar pada kumpul, itu sama sekali kita nggak informasikan ke orang-orang banyak, sama teman-teman terdekat pun dikasih informasinya, karena banyak banget kisahnya ya saat kita nggak bisa menjaga hubungan itu, kita udah khitbah, wah udah pasti nikah nih, jadinya ada batasan-batasan yang sama kitanya pun dilewati gitu, kan udah pasti nikah nih jadinya udah setengah halal ya, jadi bisa dari berdua gitu. Takutnya gitu, karena udah merasa yakin bakal menikah. Tapi kan banyak kisahnya ya, ketika teman-teman yang udah sebar undangan pun banyak banget kan kisahnya yang mungkin udah disampaikan sampai akad nikah, karena belum jadi jodoh jika akad nikah belum terucap. Jadi teman-teman mungkin bisa menjaga hatinya, jaga perasaannya sampai akad nikah belum terucap, dan tidak mengumbar perasaan, tidak mengumbar status yang mungkin belum disahkan oleh Allah. Jangan sampai jadi ubi angin legal gitu kan. Sekarang banyak yang manggil sayang kayak mama, papa, istri, tapi masih legal statusnya karena belum disahkan oleh negara dan agama. Iya gitu. Tadi kan Yuta cerita salah satu yang bikin senang pertanyaan calon mertua ya tentang rezeki kita, terutama Aisyah yang gimana. Dan ternyata memang banyak orang sering dengar pernikahan itu justru membuka itu rezeki ya? Betul. Itu gimana tuh? Berarti setelah dialami pernikahan apakah sangat benar atau gimana? Benar banget. Kayak kalau itu hitungan ya, saat ini kan mungkin pada saat taruh emang tuliskan target nikahnya tuh target pencapaian penghasilan per bulan itu dituliskan, insya Allah setelah menikah gaji saya sekian. Padahal saat lagi taruh tuh belum sampai situ, tapi itu dituliskan misalnya 3 kali lipatnya gitu ya. Tapi ternyata setelah menikah malah lebih gede lagi. Misalnya itu luar biasa banget juga. Pas kita lagi persiapan pernikahan juga, itu kan sebenarnya kita ternyata agak kebayang ya kan ngadain acara pernikahan itu budgetnya ada lah gitu ya. Pada saat itu kita belum punya uang yang sama sekali, tapi udah ditargetkan segitu, terus gak taunya datang rezeki gitu, datang terus diajak dapat undangan, terus dapat tawaran iklan gitu kan, kok makin banyak gitu, padahal kita tuh nggak nyangka gitu akan dapat sebanyak itu. Tadinya mau yang biasa-biasa aja lah, nggak ada acaranya, nggak taunya mau dilimpahkan gitu sama Allah, bener-bener itu kita langsung kayak kaget, ini uangnya dari mana, padahal tadinya nggak ada gitu kan. Terus ya alhamdulillah ternyata memang kalau kita udah punya niat untuk menikah ya memudahkan Allah dimanfaatkan saat masih ta'aruf sama Kang Abe kan ibaratnya yakin udah siap nikah nih, sekarang di tabungan ada berapa, segini, terus segitu gitu kan. Karena mungkin melihatnya untuk yang udah menikah itu masih kurang gitu, tapi ketika dijalankan mungkin ada sekitar, karena kan dari ta'aruf sampai akad nikah itu sekitar 5 bulan ya, ta'aruf kan 2 bulan, terus pencapaian dari nikah itu dari Syawal sampai nikah itu 2 bulan, itu persiapan pernikahan itu tiba-tiba mungkin dapat rezekinya yang nggak diduga sama Allah kayak gitu kan. Padahal kita belum ada pekerjaan yang bakal kita jalani saat kita sudah menikah. Tapi jangankan saat kita sudah menikah, saat kita sudah berniat untuk menikah, untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat, ketika dua orang saling mencintai, tapi sama Allah bakal dikuatin lagi gitu ya.
itu kadang-kadang rezeki yang nggak diduga-duga gitu, karena kita sudah berniat untuk kebaikan dan niatan karena Allah sama Allah akan dicukupkan dengan kasih rezeki yang luar biasa insya Allah. Jadi benar-benar makin yakin ya bahwa rezeki itu bukan dari manusia, bahkan bukan dari kemampuan kita yang kadang kita udah prediksi mau kerja ini, mau berbisnis ini, nanti potensinya keuntungannya segini, ternyata malah justru benar-benar dibuktikan oleh Allah, rezeki benar-benar dari yang Maha Memberi rezeki. Itu insya Allah. Alhamdulillah. Terus ini waktu akhirnya kan kalau bisa kalau mau melangkah sesuatu perkara ada istiqorohnya dulu tuh ya. Nah itu gimana sih jawaban dari istiqoroh, kan nanti tentunya udah istiqoroh tuh. Kang Diko sudah memilih ini istiqoroh, Teresa juga sudah memilih. Jawaban dari istiqorohnya waktu itu ketika itu gimana tuh? Yang benar-benar menunjukin, oh ini jawabannya gitu. Iya, sebenarnya kan juga kita kan nggak tahu ya petunjuk yang Allah kasih itu lewat mana. Malah katanya ada yang bisa lewat mimpi, ada yang lewat kejadian, ada yang mungkin keluarga terdekat itu yang ngomong ke kita kekurangan gitu atau apa segala macam gitu kan. Tapi terus kalau aku sih ngerasa nggak mimpi sama sekali, bukan dapat dari mimpi gitu petunjuknya, tapi dari ya itu tadi prosesnya segalanya dimudahkan. Terus dari sebenarnya dari tukeran biodata itu kan kita juga bisa lihat ya cocok apa enggak nih. Kalau cocok bisa kita lanjut ke proses berikutnya, kalau nggak cocok boleh kita berhenti di situ karena mungkin salah satu pihak merasa kurang cocok. Nah dari proses-proses itu terus mulai masuk ke roadmap hidup sih yang paling bikin yakin, karena di situ kan kita tulis visi misi ke depannya pernikahannya itu seperti apa, terus nanti rencananya tinggalnya di mana, pokoknya detail banget gitu di situ. Dari mulai apa ya targetan. Nah itu buat Anissa dan orang tua juga yakin gitu dengan oh berarti gitu ini punya visi misinya bagus ke depannya, dan di situ semakin yakin terus ke proses berikutnya lancar. Nah itu ya jadi prosesnya yang membuat kita jadi yakin, bukan karena satu hal aja. Dan disuruh pun dilakukan bukan sekali dua kali doang gitu. Jadi saat kita pertama kali mengajukan ta'aruf, kita isi orang kalau proses ta'aruf pun isi orang saat itu pun isi orang. Jadi jangan cukup sekali, karena kalau merasa cukup ya udah kan niat manusia kan bisa berubah ya. Kalau lagi pernah bilang kalau niat itu bukan cuma di awal gitu, di awal, di tengah-tengah, sampai di akhir pun kita terus supaya tetap meluruskan niatnya. Yang tapi kita memang tengah jalan yang yang diajarkan ibadah, tahu-tahu pas dari karena cantiknya lawan cantiknya pasangan kita jadi berubah nih, kenapa yang tetap seseorang yang cantik gitu kan. Itu tuh bahkan diluruskan lagi niatnya itu. Dan apa sih saat kita memberikan roadmap hidup visi misi pun, saya kan ibaratnya kita melakukan itu kan belum hal yang belum terjadi kan ya, belum terrealisasi dan juga belum dilaksanakan. Maka dari itu saat kita menuliskan suatu hal itu memang di depan itu kita sebutkan insya Allah tahun pertama kita akan ini, insya Allah akan bikin buku, insya Allah akan bikin album, insya Allah akan bikin bisnis. Itu benar dituliskan dengan kata-kata insya Allah, karena kan kita sebagai manusia yang bisa berencana. Nah, sama pastikannya kalau kita itu rezeki kita, Allah akan berikan itu dengan sendirinya. Ya tinggal setelah menikahnya ya, akhir ketika kita sudah menikah kan penting banget ya, apakah mau menargetkan itu dilaksanakan targetnya atau enggak. Jangan sampai saat kita tahu benar-benar kalau cuma ditulisin tidak banget. Ibaratnya kayak kita lagi diskusi sama pekerjaan kan, ada kan pekerjaan kan bikin CV, bikin proposal untuk melamar kerjaan, sama kayak kita tahu betul titik-titiknya, tinggal kitanya nanti saat selanjutnya mau melaksanakan itu atau enggak, dengan kita sama-sama sebagai solusinya saling mengingatkan dan saling menguatkan juga. Masya Allah. Gimana jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Berapa kali usianya tadi? 18 tahun ya? Ya 18 tahun saya kesini ingin mendapat ilmu supaya mendapat jodoh impian. Alhamdulillah. Ini yang lainnya begitu narasumber ya di depan menjelaskan, tangkap poin-poinnya tuh. Poin-poinnya tangkap, kunci-kuncinya tangkap, dari hijrah kan, doa juga itu disebutkan detail.
Ya Allah mudah-mudahan jangan berdoa ya Allah ya homeun amin. Itu ciri-ciri orang putus asa. Ya Allah ya homeun. Ya Allah aku bener deh gitu. Ini sih jelas aku malah gitu. Tetapi ya sesuai syariat gitu. Jadi saya makan pacaran syar'i. Ada pacaran syar'i, ada pacaran konvensional. Bagaimana pacaran syar'i? Ini saya pakai popok, pakai gamis. Itu tidak menjamin. Jadi ya tadi ini contoh di depan ini merupakan hadiah dari Allah. Maka kita tangkap poin-poinnya ya. Jadi tadi sebagian besar memang sedang menghayati gitu ya. Sampai saking menghayati itu ternyata memang dia kepala itu bukan leher, mata. Di saat mata sudah tidak berdaya terkapar semuanya. Ya baik, silakan. Ini dari tadi saya biarkan bertanya sengaja sebab dia seperti serius. Proses. Kelihatan pertanyaannya kelihatan. Itu perhatikan aja. Silakan. Jadi tadi kan benar-benar Allah menunjukkan benar-benar pertolongannya ya. Tapi saya penasaran apa benar-benar gak ada kendala sama sekali gitu kan itu Kendalanya apa ya? Mungkin apa ya? saking lancarnya mungkin kita sampai gak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Karena khawatir misalnya mungkin melihat saya dari sosial media dari belinya aja. Karena kan kita nggak mungkin yang melihat keburukan sebenarnya. Takutnya dari Anissa itu saya tuh soleh, baik dan juga mapan. Jadi saat apapun kita sampaikan benar-benar ke mamanya pun, mak kita tuh masih gini, pekerjaan pun masih gini, masih gini, keluarga segini, ekonomi segini. Dan pesan mama pun, yaitu sama kayak gitu, jangan sampai takutnya pasangan yang jadi suami istri kita belakang itu beli kucing dalam karung gitu kan. Karena kita terlalu untuk tutupi apa yang hal tidak milik kita. Jadi saat itu kita benar-benar terbuka sehingga Anissa pun bisa menerima saya segala halnya. Ada yang kurang nanti kita akan berbincang setelah menikah. Ada yang kelebihannya semoga jadi poin plus untuk Anissa jadi bahan pemilihan bahan sesuai untuk pernikahannya gitu. Dan itu saat kita terbuka pun jadi beban buat kitanya gitu. Saat saya datang ke rumah saya cuma pakai motor tokin itu sampai lucunya tuh yang bukanya itu asisten rumah tangganya langsung ketika dibuka mau ketemu siapa? Ketemu Anissa. Oh mengantar paket ya. Karena saya apa adanya gitu, apa pakai motor, pakai masker, pakai sarung tangan gitu karena kan panas di luar gitu. Bawa parsel gitu. Dan kita saat kita udah mulai memperlihatkan diri kita yang sebenarnya dan orang tua nantinya pun kalau orang tua kita pun nantinya dia tahu emang begini gitu. Jadi kalau kita bawa mobil, nantinya mobil gitu kan, sewa mobil karena pengen lihat baik, jadinya malah mempersulit kita sendiri nantinya ke depannya tuh gitu. Iya, tapi memang kan proses saat itu kita sama sekali nggak kenal gitu kan satu sama lain. Nah supaya biar apa ya lebih tahu lah gimana sih karakter aslinya Dito itu, aku gitu nanya ke sahabat terdekatnya Dito dan memang diperbolehkan gitu kalau misalnya kita mau nanya langsung aja ke temennya, tapi temennya jangan sampai tahu ya kalau tapi Dito jangan sampai tahu kalau kita nanya ke temennya. Nanti takutnya dibayar kan temennya terus bilang ya tak jadi diam-diam aja. Terus pas nanya gimana Dito kalau sholat suka di masjid apa di rumah aja gitu kan, terus suka dimundurin nggak waktu sholatnya apa di awal waktu gitu. Terus nanyain gimana marahnya itu juga boleh gitu, kita nanya kalau dia marah itu gimana, karena kan yang tahu orang terdekat udah yang pernah lama gitu sama Dito. Dan setelah tahu nanya-nanya gitu, ya cocok gitu, maksudnya lumayan nggak terlalu yang signifikan lah, bukan yang marahnya kayak gimana gitu, tapi maksudnya lebih bisa mengetahui karakter ya itu dengan nanya dengan terdekatnya. Dan yang paling penting juga setelah apa ya supaya nggak ada beban gitu, selain kita bertobat sama Allah dengan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, karena ujian dari Allah itu macam-macam ya untuk orang yang beriman ya
itu ibaratnya kalau dapat sesuatu hal itu disebut ujian katanya. Kalau ada orang yang suka berbuat dosa terus dapat hal yang kurang menyenangkan itu disebutnya azab. Tapi kalau ada yang hobinya itu udah nakal-nakalan, berbuat hal-hal yang tercela, buat dosa tapi tetap dikasih rezeki sama Allah, itu namanya istidraj katanya. Namanya kan pokoknya tuh apakah itu benar-benar rezeki dari Allah, apakah benar-benar dari Allah, supaya kita nggak berprasangka apa-apa tuh kita benar-benar tobat sama Allah, minta maaf sama Allah atas salah-salahan, semoga dimudahkan dan dilancarkan sama Allah segala prosesnya, dan juga kita perlu minta maaf pada teman-teman kita gitu. Kita sama-sama melakukannya, ternyata setelah kita mereka diskusi, oh sama ya ternyata kita ngajarin semua teman-teman kita yang mungkin pernah kita bersalah ataupun yang nggak sengaja kita salah, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan, mohon dijelaskan dan juga dijelaskan. Jangan sampai ketika kita sedang jaga urus saya terima nikahnya, tunggu, ada orang kamu belum bayar hutang gitu kan, jangan sampai ada orang-orang yang belum ikhlas gitu kan, selesaikan dulu urusannya. Terakhir kita sama-sama minta maaf ya sama orang-orang yang pernah mungkin kita buat salah. Terus juga waktu itu kita perbanyak sedekah juga ya Bia, karena emang ternyata sedekah itu gak akan pernah membuat kita miskin, dan sedekah itu juga bisa membuka pintu jodoh. Jadi pada saat muda nih, mumpung masih muda, belum ada tanggungan ya kan, uangnya masih bisa banyak, penghasilan masih banyak, bisa kita tabung buat investasi di akhirat. Nah, kalau misalnya udah nikah kan, ya insya Allah rezeki juga bertambah. Tapi nih kita masih di masa-masa sendiri, untuk mempermudah jodohnya mungkin bisa lebih banyak sedekah juga gitu. Karena Diko juga ngelakuin hal yang sama ya waktu itu. Iya kan? Ya kita sama-sama hal itu, dan kita pun dari janjian nanti kita ingin ya, nanti kita ingin sebenarnya kan dalam pas kita sedang menikah saat cerita masa-masa perjuangan, kita pun melakukan hal yang sama gitu. Jadi alhamdulillah ketika kita menikah dalam satu frekuensi yang sama, dalam niatan yang sama, itu pun ternyata untuk membuat satu pernikahan pun kan nggak mungkin salah satu pihak ya. Ketika kita melaksanakannya dalam bersama-sama dan juga langkah yang sama dan juga kita yang sama, yaitu mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan juga ternyata. Tadi dibahas tentang amalan khusus apa tuh kan kira-kira waktu itu yang masing-masing dilakukan yang benar-benar orang lain tidak lakukan? Misal sebelum tidur apakah ada surat-surat yang dibaca atau ada target minimal tilawahnya berapa hari masing-masing gitu ya, itu yang benar-benar khusus cuma dilakukan sendiri orang umumnya nggak lakukan. Kalau saya saat masa-masa itu tuh benar-benar nge-followin semua info kajian gitu. Itu saya ngelakuin itu ya. Di mana ada kajian di TSM, ada kajian di masjid mana gitu ya, sesuai yang kita inginkan gitu ya, materinya itu benar-benar langsung dihantar banget gitu, kejar sampai untuk materinya itu. Terus juga buku pun itu ibaratnya sampai berapa tumpuk gitu ya, karena percepatan untuk mendapatkan apa ya, ilmu pernikahan gitu kan ya. Benar-benar saya baca, saya sering mungkin yang dulunya kalau anak kampus mungkin saya sepantaran sama saya, kalau satu ujian tuh baca buku dikit-dikit langsung gitu kan, tidur, ada yang tidur kalau saking malasnya baca buku. Tapi ketika itu buku seluruh pun jadi cepat bacanya gitu, karena saking semangatnya untuk mendapatkan ilmu. Begitu pun yang selain ibadah-ibadah wajibnya, ibadah-ibadah sunnahnya juga, seperti sholat sunnah pun itu mulai dilanjutkan juga. Terus juga puasanya sampai zikirnya pun istighfar kayak di rutinitas juga, istighfar sampai berapa ratus kali, karena targetannya mungkin sehari minimal 100 kali, tapi kalau lebih itu juga teman-teman bisa banget, karena bisa di searching deh apa manfaat-manfaat istighfar itu selain bisa mengampuni dosa, rezeki juga, jodoh juga itu banyak banget. Terus dari sholawatan juga banyak banget sih. Terus yang paling penting lagi juga makin banyak juga sih hal kayak sedekah, terus juga makin berbakti sama orang tua. Karena kalau kita ibaratnya kalau kita menikah tapi belum hormat, belum memuliakan ibu kita, itu menjadi tanda-tanda juga sih. Kalau sama orang tua belum hormat, apalagi sama istri kita aja gitu. Jadi itu makin didekatin lagi sama mama sama bapaknya juga, makin berbakti ilmunya gitu. Terus mau tanya lagi tentang target tadi. Kan katanya sebelum menikah
masing-masing menuliskan dulu target setelah menikah segala macam apapun target yang ditulis. Nah, dari sekarang setelah menikah ini udah berapa persen tuh kira-kira target-targetnya? Mungkin sebagian sudah tercapai atau apa? Kalau misalnya ada yang boleh di-sharing tentang apa, misal target misalnya haji bersama atau gimana, apakah udah berapa banyak yang tercapai? Iya, jadi kita waktu itu menargetkan impian yang ingin kita capai gitu kan ya. Terus kita ada poin ingin umroh, ingin umroh gitu kan. Terus juga ingin ke Korea, ke Jepang. Dan alhamdulillah itu setelah menikah langsung dapat ditawaran gitu ya ke Korea. Saya cuma berawal dari tulisan doang ya, insya Allah ini, tapi masuk Korea kan hapus terus. Iya, sebulan lah ya. Sebulan, Sekalian hapus 5 bulan. Iya, foto post wedding. Nah pas umroh juga alhamdulillah, dan itu bukan kita ngeluarin biaya sendiri, kayak memang dapat di ada apa Wisma Gandar kerjasama dan kita diumrohkan gitu bareng. Langsung kita kayak kok sedikit target kita tuh sudah mulai kayak checklist. Terus insya Allah kita lagi mau buat album kan, kita juga ada tulis mau buat album tentang cinta positif gitu, sama ada lagu-lagu religinya juga di dalamnya. Dan sekarang sudah jalan mau 5 lagu ya, rekaman untuk lagu kelima. Terus juga buku juga kita kan targetin mau bikin nih buku sharing-sharing pengalaman, karena kalau sharing hanya di talk show aja kan sebentar ya, terbatas gitu kan. Kita pengennya lengkap gitu, jadi bisa jadi apa inspirasi juga mungkin bagi teman-teman. Nah buku juga kita sedang dalam proses. Ya kayak hal-hal itu kan kita sih sebenarnya nggak terlalu mematokin ya, tapi Allah itu kan menyuruh kita kan untuk apa ya, menggamblang dunia tapi dia maksudnya hati yang cukup di tangan aja. Berarti kan berarti kita harus berusaha untuk mencapai impian yang kita ada juga. Jangan sampai ketika kita ingin sesuatu hal, misalnya lu pengen kayak gini deh, pengen kayak gini, tapi cuma di angan-angan doang. Yang nggak boleh kan cuma berangan-angan ya, berangan-angan itu nggak boleh. Tapi ketika kita punya cita-cita, ya harus sudah kita realisasikan. Entah itu kapan terrealisasinya, ya Allah yang tahu rezekinya betul-betul kapan. Kayak kita pun pengen hal ini, kalau kita yang mungkin yang tahun ini belum tercapai, nanti mungkin kita bisa revisi untuk targetan tahun berikutnya. Itu tahap demi tahap kita mulai. Kalau sekarang sih mungkin dari sekian targetan kita pernikahan belum mencapai 50% ya, karena saking banyaknya targetan. Sekarang mungkin tahap supaya sesuai dengan apa yang kita targetan tuh, yang asalnya cuma kita tulis di HBS, mungkin sekarang bakal kita tulis di whiteboard mungkin ya. Untuk sekarang apa ya, kayak berkaca gitu loh, ini targetan kita setelah menikah tuh ini loh, saat kita tahu itu supaya benar-benar kita realisasikan dan juga terlaksana. Ya kita pun harus melihat targetan kita, jangan sampai kita cuma dipendam doang, cuma dituliskan doang, tapi kita pun nggak diingetin nih banyak tuh. Kita harus tahu jelas tujuannya, artinya bagaimana